Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan nikmat dan juga karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam, kepada suri tauladan kita, kepada Nabi kita tercinta, yakni Habibana wa Gimana nih? MC-nya malah live ya. Baik, mungkin gangguan sinyal, jadi kita mulai aja. Dan ini sudah direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa kembali bertemu. Mohon maaf sekali lagi pertemuan kita masih dalam keadaan online. Eh, Semoga bisa segera bertemu offline. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alamin. Eh, Izin, mohon maaf sekali lagi pertemuan kita online ya. Semoga eh, bisa bertemu dengan offline dan eh, teman-teman juga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Mengingatkan untuk menjaga kesehatan baik untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman sekalian. Pertemuan online pagi hari ini juga saya tambahkan sesuatu secara teknis, harapannya biar semuanya ini kan pakai HP atau mungkin laptop ya, sehingga bisa praktek. Saya rekam juga kalau di apa namanya kalau di offline kan belum tidak bisa direkam ya. Nah, tujuannya adalah untuk membagikan tutorial pengelolaan website agar teman-teman semua bisa berkontribusi menulis di website sehingga tidak apa namanya tidak hanya saya yang misalkan menunggu tulisan, saya sendiri juga belum produktif menulis, maka barangkali teman-teman sudah punya banyak stok tulisan, pengen membagikan tulisan, sangat boleh dibagikan di website Baitur Rahman seperti itu. Baik, pertama teman-teman silakan nanti ya mengunjungi nurbaiturrahman.com. Ini adalah website utama kita, ya tidak ada website lain, adanya website profil yaitu s.id/ppm nurba itu ya. Ini ini bukan website sejatinya, ini hanya bio link. Jadi website utama kita ada di sini ya, nurbaiturrahman.com seperti itu. Ini sudah kita beli sejak bulan Juli. Jadi eman-eman sekali kalau teman-teman tidak, ya saya sendiri ya tidak menulis, maka yuk kita menulis apapun yang teman-teman dapatkan dari kajian, dari ustadz, daripada hanya menjadi tumpukan
apa namanya artikel atau ide gagasan ditulis aja di sini ya. Dan saya rasa tidak perlu ragu-ragu ya. Kalau nanti ada kesalahan atau terlalu frontal atau kalimat yang kurang tepat, kurang aksen dan seterusnya, ya bisa diedit di sepanjang waktu. Saya rasa website ini pengunjungnya belum begitu banyak, jadi kita fokus di pengisian dulu. Nanti sembari saya moderasi lah. Dikirim dulu, diposting dulu aja, kemudian moderasinya sambil jalan. Untuk masuk ke halaman admin, memang sengaja disembunyikan halaman adminnya. Jadi teman-teman menambahkan slash, kemudian pintu ya, slash pintu. Tujuannya biar tidak mudah diakses oleh orang lain. Jadi saya tambahkan apa namanya halaman loginnya saya ubah dari yang normalnya WP admin atau WP login menjadi pintu. Ini basicnya WordPress bagi teman-teman yang terbiasa mengelola website WordPress itu sangat mudah sekali. Jadi tidak perlu apa namanya belajar lagi seperti itu. Kemudian silakan masuk username Sanubara. Kemudian passwordnya adalah ppm nurba tanda seru besar semua ya. ppm nurba tanda seru besar semua login seperti itu. Oh ini. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ya, sudah masuk di halaman utama dari dashboard dari website PPM Nur Baitur Rahman. Silahkan bisa menulis. Untuk menulis, ya saya rasa teman-teman sudah tahu tinggal add post saja. Ya, atau mau menambahkan halaman, misalkan membuat halaman khusus untuk santri, boleh. Misalkan halaman halaman itu sifatnya apa ya? Lebih paten ya. Kalau post itu lebih fleksibel. Jadi teks itu seperti apa ya? Seperti kalau dalam buku ya pembatas halaman lah ya. Kalau post itu buku tulis kurang lebih seperti itu. Nah, silakan tulis post, caranya add post, kemudian kategori dan tag disesuaikan saja. Kalau mau nambah ya silahkan. Tinggal di copy paste seluruh apa namanya tulisan teman-teman, tambahkan judul. Ada beberapa yang wajib untuk diisi yaitu judul, kemudian konten, lalu di bagian sini ada fitur image ya. Tolong diisi jadi 3. Kemudian tambahkan kategori sama tag ya. Sudah 5. Misalnya untuk SEO dan seterusnya nggak usah ya. Nanti teman-teman kalau mau menambahkan boleh, tapi minimal 5 itu. Yaitu judul, isi konten, kemudian gambar pendukung, lalu kategori 4 dan tag 5. Sudah itu saja. Nanti setelah diterbitkan otomatis teman-teman bisa apa namanya sudah bisa melihat di websitenya itu sendiri. Itu. Kemudian ya tentu saja nuansanya nuansa pondok ya. Teman-teman terbitkan tulisan yang nuansanya pondok, bisa nasihat, bisa hasil kajian, bisa opini boleh menurut saya, tapi tentu dengan opini yang didasari oleh landasan yang baik dan bahasa yang baik. Kemudian tidak boleh ya tentu saja hal-hal yang tidak sopan dan tidak wajar tolong dihindari ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa menggunakan domainnya sendiri-sendiri, jadi silahkan bisa memanfaatkan website ini untuk berkarya seperti itu. Ketika sudah menerbitkan, sudah selesai diterbitkan postingannya,
boleh dikirim ke grup PPM Nur Baitur Rahman sehingga kita bisa baca bersama-sama. Mungkin itu untuk website ya, dan harapannya ini jadi ladang teman-teman selain untuk Instagram. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang sebenarnya suka nulis tapi belum ada tempat untuk berkarya seperti itu. Baik, kita lanjutkan di fase yang kemarin, yaitu masih berkaitan dengan al-ihtilal, Ghazwul Fitri, dan ma ba'dal ihtilal. Penjajahan dan pasca penjajahan berkaitan dengan perang pemikiran seperti itu. Insya Allah semoga rekaman ini bisa di-share sehingga bisa menjadi eh, pengingat buat kita semua seperti itu. Kemarin kita sudah membahas peruntuhan Turki Utsmani, ya, apa saja gejala-gejala yang terjadi pemberontakan di beberapa wilayah di Arab Saudi dan juga eh, di sekitarnya. Kemudian juga divide et impera dari orang-orang kafir yang ingin memecah belah kekuatan umat Islam dan memang sangat berhasil, sekaligus inginnya tanah untuk orang-orang Israel di daerah Palestina, dan itu sangat masif sekali gerakan mereka, sehingga jika satu-satunya cara adalah dengan menggulingkan kekhilafahan Turki Utsmani, maka itu mereka lakukan dan ternyata betul, ya. Fase invasi pemikiran di masa pendudukan, perampasan dan penjajahan terhadap umat Islam, mereka terus melakukan al-istishraq dari kata syarqiyun, itu timur, orientalisme, at-tansir, dan faslu dini ad-daulah. Ini kemarin sudah ya, yaitu pemisahan unsur-unsur agama dari negara. Jadi harapannya negara tidak melibatkan agama. Indonesia sebenarnya secara ruh ya, secara nilai itu agama tentu sangat dilibatkan dari kenegaraan. Setiap pejabat yang dilantik di Indonesia itu mereka bersumpah di atas kitab dari agamanya masing-masing, sehingga mereka ada sumpah jabatan seperti itu. Tapi dalam prakteknya memang seringkali bernuansa formalitas, ya, hanya sebatas ritual saja. Banyak sekali mereka yang sudah disumpah di atas jabatan, tapi hanya eh, setelah disumpah malah korupsi dan seterusnya. Kemudian Nasrul Qaumiyah menyebarkan paham nasionalisme serta isqatul khilafah. Nasionalisme itu baik ya dalam hal memberdayakan masyarakat di daerahnya, kemudian memahami dan mengenal daerahnya dengan baik, kemudian potensi-potensi yang ada di sana untuk kemaslahatan umat itu sangat bagus, ya. Termasuk bahasa itu tidak apa, ya. Tapi kalau Nasrul Qaumiyah menjadi asobiyah kaumnya, ya, menjadi fanatisme golongan, fanatisme negara di atas kecintaan terhadap umat, itu yang berbahaya. Contoh misalkan NKRI harga mati, gitu ya, Pancasila harga mati, ya, aku NKRI, aku Pancasila, ya benar, tidak ada yang salah dengan itu sangat bagus. Tapi apakah itu kemudian memisahkan kita dari agama kita? Kan tidak. Ya, bahkan di dalam Pancasila sendiri nomor satunya itu ketuhanan yang Maha Esa. 1918 ya, Usmani menyerah kepada sekutu. For your information, dalam peperangannya, perang dunia satu itu ya, dalam perang dunia satu memang
Utsmani ini bekerja sama ya dengan salah satu pihak di dalam Perang Dunia Satu, sehingga eh, terlibat dalam geopolitik global seperti itu, walaupun langsung dan tidak langsung, ya. Kemudian sesudah Turki jatuh, ya sebenarnya bukan Turki ya, tapi Utsmani jatuh, tentara sekutu menguasai Istanbul. Inggris menyerahkan Turki kepada Mustafa Kemal. Sesudahnya berlangsung perundingan Luzon. Perundingan inilah yang kemudian membagi wilayah-wilayah umat Islam di daerah Arab, ya, bukan di Turki saja. Termasuk ada 4 syarat yang diajukan Inggris dalam perundingan ini. Yang pertama, khilafah harus dihapuskan. Kemudian usaha apapun untuk membangun khilafah itu sendiri harus ditumpas. Kemudian mengambil undang-undang Eropa untuk menggantikan undang-undang Islam dan bersedia memerangi syiar-syiar Islam. Kemudian ditandatangani dan menyerahkan Turki kepada Mustafa Kemal. 1924 ini terjadi penghapusan terhadap khilafah, sehingga 1925 itu umat Islam sebenarnya ada pertemuan, ya, umat Islam ada pertemuan. Inilah yang disebut pertemuan negara-negara Arab di dunia, ya, perwakilan negara-negara Arab, dan umat Islam dari daerah Nusantara padahal waktu itu belum merdeka itu datang ke sana, ya. Jadi kronologi 1925 yang saya pahami, ya, saya belum membaca kronologi runtut, tapi saya sempat membaca, cuma belum mengingat secara utuh kronologinya. Saya ingat-ingat saja. Jadi 1924 Turki Utsmani dihapus. 1925 Arab Saudi itu yang sudah menjadi kerajaan baru ingin melakukan beberapa perubahan besar dan fundamental di area Masjidil Haram. Di antaranya adalah eh, penghancuran atau penghapusan makam Rasulullah SAW dan penetapan mazhab Hambali di area Masjidil Haram seperti itu. Pada waktu itu Indonesia belum menjadi satu negara. Indonesia memiliki perwakilan umat Islam yang sangat banyak, tapi tidak mewakili siapapun karena dia bukan berbentuk negara, bukan pula berbentuk kerajaan, hanya sebatas daerah jajahan juga. Sehingga ketika terjadi pertemuan umat Islam berkaitan dengan hal ini, akhirnya dibentuklah satu organisasi yang menjadi perwakilan umat Islam di daerah Nusantara, yaitu organisasi yang kita kenal sampai sekarang dan menjadi organisasi dengan jumlah anggota terbanyak di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu didirikan salah satunya untuk mengirim perwakilan ke pertemuan umat Islam seluruh dunia ini berkaitan dengan hal-hal tadi. Nah, ini juga berkaitan dengan pondok saya, ya, yaitu Gontor 1925 pertemuan. Dari pertemuan itu ada beberapa evaluasi, di antaranya adalah ada umat Islam di Nusantara yang pandai berbahasa Arab tapi tidak pandai berbahasa Inggris, sehingga sangat sulit untuk berkoordinasi atau menyampaikan gagasan di forum tersebut. Akhirnya 3 pendiri pondok kami, yaitu Imam Zarkasi, Ahmad Sahal, dan juga Kiai Haji Zainuddin Kanani, mencetuskan melakukan pendidikan kader yang berfokus diantaranya adalah berkaitan dengan pendidikan, dan yang kedua adalah Maharatul Lughah atau kemampuan berbahasa 1926,
ya yang sebentar lagi menjadi 100 tahun. Nah, itu juga yang mendorong beberapa pondok-pondok modern lainnya berdiri, yaitu berkaitan dengan kemampuan berbahasa Arab sekaligus berbahasa Inggris. Ini sebenarnya kemarin sudah ya, kita fokuskan di ini, bahwa pendidikan adalah yang paling diincar oleh para penjajah. Kita tahu untuk membuat satu daerah atau satu wilayah hilang asobiahnya, yang mereka dahulu mencintai, punya idealisme, punya prinsip, hilang, itu yang diincar adalah pendidikannya, bukan yang lain. Ya, kalau dengan perang, dengan kekuatan, justru mereka bisa membuat lebih solid lagi. Misalkan umat Islam di satu wilayah, satu daerah, ditekan untuk menghilangkan keislamannya dengan perang, apakah mereka akan kalah? Enggak. Justru mereka akan malah sangat eh, solid seperti itu. Seperti hari ini ya, ini direkam sih, tapi mungkin harus dipotong ya bagian ini. Ya, kalau enggak nanti malah viral. Hari ini saya mendapati informasi ya, beberapa aktivis di Jogja itu ditangkap seperti itu. Salah satunya adalah eh, apa namanya, teman kami ya di, ya bukan teman, saya juga nggak kenal seperti itu. Tapi saya dulu aktivis mahasiswa di UNY, dan salah satu mahasiswa di BEM KM UNY itu kemarin digerebek polisi ya, dan ditangkap seperti itu. Nah, penangkapan ini apakah bertujuan mencari, ya kalau memang sesuai prosedural harusnya bisa dengan pembuktian, alat hukum, dilakukan persidangan, atau bahkan melalui surat panggilan seperti itu. Ini enggak ada surat panggilan, datang puluhan orang, polisi, kemudian menangkap anak tersebut, dibawa ke Polda, seperti itu. Nah, apakah kalau ini bertujuan untuk menekan resistensi, menekan perlawanan, atau menekan hawa apa ya, kritis yang dilakukan oleh masyarakat, apakah berhasil? Enggak, justru resistensi akan semakin besar di masa-masa sulit. Ya, resistensi akan semakin besar di masa-masa sulit. Makanya situasinya akan menjadi eh, ya semoga tidak ya, semoga situasi hari ini semakin kondusif ya. Mereka yang ditangkap segera dibebaskan dan tidak ada masalah apapun, tidak disiksa ataupun dikriminalisasi. Tapi kalau itu terjadi, ya hal tadi terjadi, maka situasinya semakin mencekam. Dan di saat situasi semakin mencekam, resistensi itu semakin kuat. Ya. Jadi ada aksi, reaksi dalam sosiologi juga, tidak hanya dalam dunia fisika. Begitu pula dalam dunia eh, ini ya, berkaitan dengan penjajahan. Di masa sulit penjajahan itu justru membangun kesulitan, ya, masa sulit membangun kesulitan. Maka cara mereka, orang-orang non-muslim, kafir, ya, orang-orang ateis, itu dengan cara mengincar pendidikan, ya, bukan dengan cara menekan. Dan itu mereka berhasil, ya, mereka membuat sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mewujudkan tujuan mereka ini. Ini kemarin juga sudah, tapi saya bacakan ulang, konferensi kristenisasi tahun 1924, bunyinya adalah tujuan utama komisionaris adalah menguasai generasi baru, mempersiapkan mereka menjadi pelindung serta pendukung gerakan mereka. Anak-anak itu sudah besar, menjadi ahli politik, ilmuwan, sastrawan, intelektual, ataupun tokoh masyarakat. Mereka diharapkan menjadi pembela secara naluriah.
ya berhasil. Ada itu contohnya. Kalau ke gereja semangat banget, ya Muslim, ngakunya Muslim dari lahir, ya. Kalau ke gereja semangat banget, bahkan berani untuk ikut meratap di tembok ratapan gitu ya. Ketika sama Muslim, kerasnya bukan main, ya. Ketika sama Muslim, kerasnya bukan main, ya. Tidak bisa memahami, tidak bisa memahami eh, beberapa gejolak yang terjadi dalam umat Islam ketika terjadi tekanan, tapi dengan sukarela bahkan dengan sukacita membela umat-umat agama lain. Ya, ada orang-orang seperti itu. Karena ini direkam dan nanti jadi video, maka saya tidak sebut namanya. Mereka diharapkan secara naluri menjadi pembela mereka, diberikan penghargaan setinggi-tingginya yang kepada orang yang telah mendidik dan mengajari mereka. Kemudian kurikulum, metode, sistem diganti dengan pemikiran barat. Saya juga heran ini. Ada video bagus, saya rasa teman-teman bisa tonton walaupun saya sangat sedih ya nonton video ini. Yaitu podcastnya Ari Untung ya, dengan dua orang, satu orang ya menurut saya, satu orang tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ustadz Adian Husaini sama guru gembul ya. Kemudian dikomentari lah oleh orang-orang yang pro atau sok paham berkaitan dengan pendidikan. Ustadz Adian Husaini itu mempelajari sejarah dan mengenal betul riwayat-riwayat termasuk dengan para tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia atau tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Narasinya, gagasannya, idenya itu dituliskan dalam buku-buku beliau. Karyanya sangat banyak. Beliau bukan podcaster, beliau bukan apa namanya, bukan ahli narasi verbal ya. Beliau menulis dan buku-bukunya sangat banyak. Kemi jilid 1, 2, 3 itu ditulis oleh beliau. Dia juga punya anak, anaknya teman saya ya. Maksudnya sama-sama di pondok. Tapi dari situ apa namanya, perdebatan soal pendidikan itu apa sih? Kalau kita umat Islam, saya sendiri bersama dengan Ustadz Adian Husaini, fokus berkaitan dengan narasi dan gagasan dalam dunia pendidikan. Pendidikan kita itu jauh dari prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Ya. Tapi kalau orang-orang yang apa namanya, influencer-influencer pendidikan, yang dibahas apa? Yang dibahas adalah pemerataan. Kemudian ya gagasan dibahas sih, tapi kaitannya sama STEM, kemudian skor PISA, literasi yang sangat rendah. Ya itu kita akui, ya itu kita akui rendah. Misalkan PISA, STEM kita rendah. Tapi bukankah dari dulu pendidikan kita menuju ke situ, tapi nggak sampai-sampai. Ya, artinya kan ada yang salah. Terus kemudian mereka mengkritik pendidikan ini apa namanya, skor PISA-nya rendah. Lah dari dulu yang megang pendidikan itu siapa? Ya. Lah terus ngapain aja selama itu? Ya kan? Kalau kita eh, seperti ini kemudian para asatid lain membahas berkaitan dengan pendidikan, ya berarti harus kembali ke taat Undang-Undang Dasar dan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Karena selama ini implementasinya jauh dari itu. Ya, kata-kata mencerdaskan ke apa kehidupan bangsa itu turunannya adalah dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia yang ada di pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi upaya-upaya meningkatkan keimanan seperti aktivitas kita hari ini upaya-upaya yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Justru upaya memisahkan pendidikan dari nilai-nilai agama dengan dalih inklusivitas, dengan dalih pluralitas, pluralisme, dengan dalih meningkatkan skor PISA STEM, dengan dalih negara lain sudah ke bulan, negara lain sudah
ke bintang ya kan. Itu adalah upaya-upaya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan bertentangan dengan konstitusi jelas. Ya. Maka justru kita ini yang sejalan dengan konstitusi. Dan itu yang memang diinginkan Barat. Kita mengikuti jejak kaki mereka, tapi tidak pernah sampai kepada tujuannya. Itu yang diinginkan Barat. Kita kagum sama Barat ya, bisa ke bulan gitu. Kalau umat Islam bertanya, kenapa kok umat Islam hari ini ke bulan gitu ya? Eh ya salah satunya memang misalkan ketinggalan secara ilmu pengetahuan ya. Kita sempat maju secara ilmu pengetahuan. Tapi dalam kondisi umat Islam hari ini sangat banyak yang harus perlu dipikirkan, perlu untuk diupayakan, perlu untuk dicarikan solusinya daripada sekadar berangkat ke bulan gitu. Kalau Ustadz Akmal Safrio ketua mantan ketua Tanpajil ya PTC, dia bilang ya sudah yang mengkritik Indonesia katanya negara lain sudah sampai ke bulan, ya buktikan dong, buktikan kalau apa namanya bisa ke bulan. Nyatanya yang mengkritik ya nggak ke bulan juga. Jadi siapa sih sebenarnya? Mereka itu mengkritik siapa? Mereka mengkritik kita karena pendidikannya berbasis agama, ya. Tetapi juga Indonesia ini negara ini kita kritik juga karena tidak berbasis itu. Lantas sebenarnya siapa yang harusnya dikritik gitu? Dua orang tersebut itu sama-sama tidak berada di dalam lingkaran eh, stakeholder dalam pendidikan. Ini menurut Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, invasi pemikiran di bidang pendidikan yang paling berbahaya adalah mendorong putra-putri Islam untuk belajar Islam di negara-negara Barat. Yang kemarin sudah ya, contohnya McGill. Maka ketika mereka kembali ke pangkuan masyarakat Muslim, kebanyakan mereka mengagung-agungkan, memuji-muji kebudayaan Barat sambil mencemooh habis kebudayaan Islam. Di mata mereka, Islam kuno, usang, dan tidak cocok lagi dengan zaman modern. Ya, saya rasa ketika Ustaz Adian Husaini duduk sama guru gembul ya, itu sudah tidak pantas lah. Maksudnya walaupun kalah misalkan ya di narasi yang dilanjutkan influencer nanti, para pembelanya guru gembul nanti, dan di narasi yang mereka gaung-gaungkan setelahnya, nggak berpengaruh ya. Mereka berpengaruh secara media sosial, ya. Mereka berpengaruh secara narasi publik. Tapi publik itu nggak punya arahan, ya. Sedangkan kita, Ustadz Adi dan Husaini, punya lembaga-lembaga pendidikan yang dikembangkan, ya. Punya lembaga-lembaga pendidikan yang dijejaringkan. Ustadz Adian Husaini itu ketua DDII, ya, Dewan Dakwah Islam Indonesia, termasuk pondok pesantren mahasiswa di Seturan itu, IC Al-Muqtadim itu, beliau kemarin ke sana. Jadi ya terserah mereka menganggap beliau kolot atau usang atau kuno atau bahkan tidak apa namanya membuat Indonesia tidak maju misalkan, tapi kita bergerak gitu. Beliau bergerak, kita bergerak dan tidak diam saja. Justru yang mengkritik, ya, menghabiskan waktu bermain-main dengan narasi, bermain-main dengan wacana, sibuk apa namanya mengais-ngais pemikiran, mereka sebenarnya tidak berjalan dengan apa namanya dengan jelas, gitu. Nggak tahu mau kemana. Nah itulah kehebatan Al-Iqram media, ya. Mereka sangat mampu menguasai aspek ini. Mereka memiliki dukungan dana yang besar dan paling ampuh untuk mempengaruhi kaum muslimin yang awam. Ya. Kita kalau awam tidak memiliki prinsip yang jelas, FOMO gitu, FOMO. Ya. Walaupun ya bisa sangat bagus sih. Misalkan tepuk apa kemarin, tepuk sakinah ya. Tepuk sakinah itu ya satu sisi bagus ya karena mendidik
berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam pernikahan, misalkan misakon kolido, janji kokoh, kemudian musyawarah, ya, eh, saling jaga, kemudian saling ridho, tarodin, ya, itu prinsip-prinsip ya dalam pernikahan. Tapi dibawakan dengan bernyanyi dan bertepuk tangan itu tidak cocok untuk andragogi sebenarnya. Andragogi itu kasih tahu aja cukup, nggak perlu pakai nyanyi. Berhasilnya pakai nyanyi itu untuk masyarakat umum ya. Akhirnya earworm berhasil untuk apa namanya lengket di telinga seperti itu. Kalau dijelasin sih kayaknya nggak apa-apa gitu ya. Nah, antum segera nikah. Hari ini kita masih baru apa? Hari ini kita masih tepuk sakinah. Jangan besok antum disuruh menghafalkan, kalau nggak segera disuruh menghafalkan senam mawadah gitu, atau disuruh menghafalkan apa namanya janji warohmah misalkan. Nah, ini media Yahudi ya. Ini screenshotan lama sebenarnya. Facebook nggak ada, Meta nggak ada, adanya Facebook ya. Instagram nggak ada, WhatsApp nggak ada, dan seterusnya. Ya, itu mengarahkan sebenarnya. Makanya teman-teman kurangi aktivitas main HP-nya, walaupun sekedar googling, tidak main game. Ya memang dikurangi. Lebih baik baca buku offline sekarang ya. Lebih baik baca buku offline. Uangnya sisihkan untuk beli buku ya. Kalau enggak, silakan baca buku di perpustakaan pondok atau perpustakaan masjid atau pinjam buku. Kalau perlu, coba usulkan buku di grup ya. Barangkali memang perlu kita beli, boleh ya. Atau ya gimana lah caranya biar teman-teman baca buku offline. Dan kalau itu menunjang produktivitas teman-teman dalam menulis, nggak apa-apa. CNN, ini termasuk CNN Indonesia, beritanya memang sering condong ya, hindari. Kalau gurita media di Indonesia memang nggak ke Israel. Indonesia itu punya guritanya sendiri. Lebih ke kepentingan politik sebenarnya, seperti Metro TV, TV One, dan seterusnya itu dimiliki oleh apa konglomerat-konglomerat tertentu. Saran saya tonton satu film judulnya Di Balik Frekuensi ya. Itu nggak ada filmnya, itu film dokumenter. Susah nyarinya. Tapi kalau ada festival film Indonesia atau UGM ngadain festival film biasanya disetelkan ya, untuk menunjukkan konglomerasi media di Indonesia. Indonesia itu media cuma dimiliki beberapa orang saja dan semuanya ada kaitannya sama politik. Ya. Sehingga perlu ini, kalau ini tetragon ya, biasanya pentanik, ini pentranik. Jadi karakter itu dibentuk oleh 6 hal ini: rumah, masyarakat, sekolah. Kemudian media juga berpengaruh hari ini. Hukum juga berpengaruh dengan karakter. Kenapa? Kalau hukum kita jelas, penegakan hukumnya juga tegak dengan benar, adil, maka karakter kita terbentuk. Jepang bisa taat kepada hukum lalu lintas sekalipun karena penegakannya jelas dan adil. Ya. Indonesia, mana bisa kita mendapati orang misalkan eh, rapi semua pakai helm, kemudian tidak merokok di jalan gitu. Kenapa kok ada orang merokok di jalan atau orang tidak pakai helm ketika di jalan? Karena penegakan hukumnya tidak maksimal, ya kan? Dan menganggap bahwa penegakan hukum yang tidak maksimal itu membahagiakan rakyat. Iya benar, dalam waktu yang pendek, iya. Tapi dalam waktu yang panjang itu merusak tatanan masyarakat. Contoh di rel kereta api adalah ketika jalan raya berhenti. Coba dua arah itu kan sama-sama penuh. Tidak ada tempat kosong, tempat longgar untuk kendaraan yang dari lawan arah. Akhirnya apa? Berebut di tengah-tengah. Ya. Coba perhatikan aja.
Kan mereka tidak punya kedisiplinan. Kita bahkan tidak punya kedisiplinan untuk menunggu di wilayah, di area yang menjadi jalur kita. Ya, kita nggak sabar tuh mepet-mepet ambil kanan, ya kan? Akhirnya ketika kereta sudah lewat, palang kereta dibuka, yang terjadi adalah rebutan jalan. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh tidak kita sadari, tapi ini merusak karakter masyarakat. Ya. Ini merusak tatanan masyarakat. Salah satu cara memperbaiki karakter kita, ya penegakan jalan raya, karena setiap orang itu ada di jalan. Ya, menurut saya seperti itu. Maka sekumpulan karakter yang ada di dalam individu akan membentuk budaya. Dan kalau kita tidak peka terhadap ini, maka budaya kita akan semakin terpuruk. Kita korupsi bukan karena korupsi hal besar, tapi korupsi hal kecil aja. Ya, korupsi hal kecil. Maka imperialis menancapkan kuku-kukunya semakin dalam ya ke dalam umat Islam, termasuk kita dibodohi terus-menerus ya. Semoga kita semua tidak ikut-ikutan, kita bangga dengan gaya hidup kita, tidak yang tidak sesuai dengan kita sesuai dengan ajaran Islam, kita tetap tegak dengan prinsip-prinsip kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Eh, Tambahan tadi ya, minta tolong teman-teman untuk menulis apa yang kita pelajari. Ya nggak, bukan PR ya, ini bukan PR, bukan tugas. Harapannya ada ya. Masa 16 orang di sini, sebagian ada 2 orang di sini, tidak ada satupun yang mau menulis. Ya. Mahasiswa itu kegiatannya 3, membaca, diskusi, menulis. Nah, coba nulis aja ya di website kita seperti itu. Nur.rahman.com. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Fahmi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.